Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan melanjutkan perenungan tentang bagaimana kuat kuasa Roh Kudus. Kita akan memohon Roh Kudus terus memberikan semangat untuk kita, membakar hati kita, mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Kita dipenuhi Roh Kudus nanti, dan kemudian kita akan melanjutkan. Tidak mungkin orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan akan mundur dari Tuhan. Bahkan dia akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena memang di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita akan mulai dari Roma 8 dulu, ayat 11 saja. Dan kemudian kita melanjutkan ke Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi tubuh kita ini sudah sia-sia sebenarnya karena dosa. Tetapi karena Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, diam dalam kita. Ini yang membuat Rasul Paulus begitu menggebu-gebu setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sang Rasul memiliki kerinduan yang besar sekali untuk terus hidup dan mengenal Kristus, mengalami Kristus secara pribadi. Dia rindu dan dia tidak mau sekalipun sampai terlepas dari Kristus lagi. Dari seorang yang begitu sadis, penganiaya orang Kristen yang tidak mau mengenal siapa itu Yesus, Tuhan menampakkan diri untuk dia. Dan dia bisa menulis kitab begini banyak dalam Alkitab. Puji Tuhan. Setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, sang Rasul Paulus memiliki kerinduan yang besar, bahkan yang terbesar dalam hidupnya adalah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan yang lebih mendalam, lebih erat dengannya. Usaha untuk mencapai hal-hal ini membuat Paulus bisa mengenal begitu banyak pekerjaan Kristus yang begitu besar. Yang pertama, mengenal Kristus artinya sadar bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa semua umat manusia, dan bahwa Roh Kuduslah yang membangkitkannya dari antara orang mati. Itu diam di dalam kita. Roma 8 ayat 11 tadi yang kita baca. Kemudian yang kedua, Paulus mengajarkan kita untuk tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, karena hati kita telah disunat oleh kuasa salib Kristus dan beribadah oleh roh Allah, Roh Kudus itu. Filipi 3 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga, ada catatan penting dari poin kedua. Hal-hal lahiriah yang dimaksudkan Paulus adalah dicatat pada ayat yang ke-5 sampai ke-6 dari Filipi pasal 3. Yang ketiga, mengenal Kristus secara pribadi juga berarti mengetahui cara-cara, sifat serta tabiatnya seperti yang dinyatakan dalam firman Allah, mengikuti tuntunan Roh Kudus dengan iman, melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak terkait dengan hal-hal lahiriah di dalam Filipi 3 ayat 8. Nah, keempat, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan persekutuan dengan Kristus menghasilkan suatu kebenaran yang dialaminya secara pribadi, suatu karunia dari Roh Allah saja. Filipi 3 ayat yang ke-9. Kelima, mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 11, yaitu mengalami pembaruan hidup
kelepasan dari dosa, Roma 6 ayat 4, Filipi 2 ayat 5, 6, dan kuasa Roh Kudus yang menghasilkan kesaksian yang efektif, mujizat kesembuhan, dan akhirnya kebangkitan kita sendiri dari antara orang mati, Filipi 3:11, Efesus 1 ayat 18 sampai 20, dan yang keenam, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus yang menyalibkan manusia lama, menyangkal diri, dan rela menderita karena Kristus, karena kerajaannya sesuai dengan panggilannya pelayanan masing-masing. Entah kita sebagai jemaat biasa, pendeta, gembala, sidang, kita akan terus mengalami itu. Jangan takut menghadapi penderitaan karena Yesus sudah bangkit untuk kita. Roh Allah akan diam di dalam kita. Haleluya. Roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh suci bakar hatiku. Api Roh suci